Shalom kepada seluruh jemaat GBB Taman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu juga kepada semua yang sedang melihat video ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba juga mau menyapa buat Ibu Gembala, Ibu Popi, juga beserta keluarga, anak, mantu, dan cucu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah Allah penyelamat kami, Engkau adalah juru selamat kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, hamba diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapa ampuni segala dosa dan salah hamba. Bapa layakkan dan kuduskan dan tahirkan hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan. Bapa berkati hamba, setiap jemaat yang mendengar firman ini boleh menjadi rema, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, mau mengambil firman Tuhan daripada kami, hamba berdoa menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tak terasa kita sudah hampir setengah tahun kita menjalani kehidupan di tahun 2022. Tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan berbagai-bagai masalah. Tetapi jika kita berjalan di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan memberikan sebuah firman Tuhan yang luar biasa yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 dan sampai 19. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Doa Nabi Habakuk. Habakuk 3 ayat 1, demikian bunyinya. Doa Nabi Habakuk menurut nada dan ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Ayat yang ke-16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan senggal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tema pada hari ini saya berikan yaitu
ratapan di dalam doa. Ratapan di dalam doa. Tahun 2022 kita sudah memasuki pertengahan tahun 2022. Mungkin kita punya Bapak Ibu saudara-saudari pernah merasakan suatu kesedihan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah meratap. Mungkin Bapak Ibu saudari-saudari yang ada di rumah pernah merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati Bapak Ibu saudara-saudari. Meratap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan adalah tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Mungkin kita pernah merasakan hal yang paling menyedihkan. Kita merasa tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Meratap bisa terjadi karena permasalahan yang begitu merumit, begitu melingkari dalam kehidupan kita. Meratap bisa terjadi karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Meratap juga bisa terjadi karena kita merasa seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Meratap juga bisa terjadi karena seolah-olah kita dilecehkan, kita direndahkan, kita dikecewakan oleh orang. Meratap juga bisa terjadi karena orang-orang yang menyadari akan dosanya. Kalau di tempat saya di Indonesia bagian timur, kalau kita datang pada suatu kematian, kita akan mendengar suatu ratapan yang begitu menyedihkan. Kita yang akan mendengarnya merasa sedih. Orang akan datang dalam suatu perkabungan, dia akan meratap dengan disertai ucapan dengan yang sangat menyedihkan. Dia akan meratap karena dia merasa kehilangan orang yang ia sayangi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah merasa kecewa, putus asa dalam kehidupan rohani atau jasmani? Kadang-kadang kita berpikir setelah bertobat hidup kita pasti akan lebih baik. Tetapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita berpikir sudah berdoa untuk memulai sesuatu usaha, tetapi itu pun gagal. Kadang-kadang kita sudah berpikir, kita sudah berdoa, kita melakukan suatu perencanaan yang begitu matang, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Kadang-kadang kita berpikir untuk mendapatkan hasil yang cukup besar, tetapi di luar dugaan kita mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat mengecewakan, tetapi semua itulah yang membuat kita bisa meratap. Kita bisa merasa sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita bisa menangis, kita bisa meratap. Meratap, ratapan dalam doa. Artinya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu merasa Tuhan tidak ada di pihak saudara? Pernahkah Bapak Ibu merasa Tuhan sudah tidak mau mendengar doa-doa kita? Malah Tuhan ada di pihak lain, yaitu musuh yang kita tidak sukai. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari mengalami merasa hal yang pada titik seperti itu? Atau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari ada dalam suatu masa atau ada pada suatu waktu berpikir mustahil untuk merubah sebuah keadaan yang tidak mungkin untuk diubah. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari merasa dalam situasi yang seperti tadi di atas?
inilah yang membuat orang meratap. Dia akan berdoa, dia akan meratap dalam doa. Artinya, tangisan yang disertai dengan ucapan yang menyedihkan. Apalagi ketika kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Kita merasa bahwa Tuhan ada di pihak orang yang tidak kita sukai. Inilah yang membuat seringkali orang merasa kecewa. Orang merasa, kok Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan berada di pihak yang kita tidak sukai? Padahal kita sudah memulai sesuatu dengan doa. Kita sudah merencanakan sesuatu dengan matang. Setelah kita bertobat, kita merasa bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Ternyata semua itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Masih banyak masalah. Malah semakin banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita. Tujuan kitab Habakuk menulis kitabnya adalah karena Habakuk merasa bingung dengan segala kejahatan yang terjadi dalam bangsanya, di mana mereka akan menderita di bawah tangan bangsa penindas, yaitu orang Kasdim, yang adalah bangsa kafir. Sehingga ia bertanya kepada Allah, mengapa Allah mengizinkan hal seperti ini terjadi kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, dalam keadaan bahaya, yaitu krisis oleh karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Kitab Habakuk merupakan suatu dialog antara Tuhan dan Nabi Habakuk. Kenapa? Habakuk bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi, Tuhan? Kenapa? Mengapa? Kenapa semua ini terjadi? Di manakah keperkasaanmu, Tuhan? Di manakah kuasamu yang luar biasa, yang diceritakan oleh turun-temurun kami, nenek moyang kami, yang telah mengalahkan bangsa-bangsa besar, yang membuat malu bangsa Mesir dengan membuat tulah 10 tulah, yang membelah laut Teberau, yang berperang melawan bangsa-bangsa. Di manakah kuasamu, Tuhan? Di manakah keperkasaanmu? Di manakah semua ini? Di manakah kuasamu yang diceritakan oleh nenek moyang kami, yaitu bangsa Israel? Habakuk bertanya, Tuhan di mana? Di manakah engkau? Sehingga kami merasa ketidakadilan. Karena pada saat Nabi Habakuk berada, di situ terjadi penindasan. Lalu Tuhan menjawab, Habakuk, berita baiknya adalah aku akan melakukan sesuatu. Puji Tuhan. Tetapi ada berita buruknya. Habakuk bertanya, apa berita buruknya, Tuhan? Aku akan mengirimkan orang-orang Babel untuk menaklukkan orang-orang Yehuda dan membawa mereka sebagai tawanan. Lalu kata Nabi Habakuk, Tuhan, aku tidak mengerti apa maksudmu. Karena kehidupan orang-orang Babel lebih parah dari kehidupan orang Yehuda. Lalu jawab Tuhan, Habakuk, bersabarlah. Orang-orang Babel akan mendapat hukumannya. Sementara itu, kamu setialah kepadaku. Di sini Tuhan mengajarkan kepada umat Israel dan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang melihat video ini, untuk kita tetap setia. Apapun pergumulan dalam kehidupan kita, kita harus setia. Satu pesan firman Tuhan hari ini, apapun pergumulanmu, tetapi kamu harus setia kepada Tuhan.
kepada Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika hal-hal baik yang terjadi pada orang jahat, jika kita melihat dalam kehidupan kita, kita sering melihat kok orang-orang baik hidupnya lebih baik daripada kita. Jika kita melihat hal-hal baik terjadi pada orang jahat, muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Saat ini muncul pertanyaan-pertanyaan sering terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa orang-orang jahat kelihatan lebih berhasil? Kenapa orang-orang jahat kelihatan hidup lebih sukses? Kenapa orang-orang jahat kelihatan hidupnya lebih luar biasa, hidupnya enak-enak saja? Jika dibandingkan dengan orang-orang baik, kelihatan kurang beruntung atau kurang adil. Orang jahat hidupnya berkecukupan. Jika pikiran ini muncul pada kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka kita bisa marah kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Tetapi seperti yang di atas saya katakan, Tuhan pesan, saya akan membalas kejahatan itu, tetapi kamu setialah tetap kepadaku. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mungkin juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara merasa diabaikan oleh Tuhan. Sepertinya doa kita diabaikan dan Tuhan tidak menjawab. Orang jahat yang tidak ke gereja, kok hidupnya enak-enak saja? Seperti mereka sukses-sukses saja. Kenapa saya yang alami? Kenapa kita yang sudah hidup di dalam Tuhan hidupnya begini saja? Kita sering alami hal-hal yang kurang beruntung. Padahal kita sudah coba menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jika pertanyaan ini muncul dalam pikiran kita, maka inilah yang membuat kita kecewa dengan Tuhan. Kita sering membandingkan kepada hal-hal yang baik atau buruk dengan orang lain. Rencana Tuhan pasti akan yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang-orang jahat seringkali mereka berkata, untuk apa kamu ke gereja? Untuk apa kamu berdoa? Toh saya tidak berdoa, saya tidak ke gereja, tetapi saya hidup enak saja. Saya pernah bertemu dengan teman saya. Dia bertanya kepada saya, kamu ke gereja? Ya, saya ke gereja. Kamu baca Alkitab? Ya, saya baca Alkitab. Tetapi kamu gak punya apa-apa. Saya bilang, ya, saya gak punya apa-apa. Kamu lihat, saya tidak pernah ke gereja, tetapi saya sukses. Saya punya rumah yang luar biasa besar. Saya punya mobil, saya punya perusahaan. Saya yang terdiam. Lalu saya berkata, brother, kekristenan mengajarkan kita untuk bukan kita hidup hanya di dunia ini saja, tetapi di akhirat. Kekristenan berbicara tentang investasi kita setelah kita meninggal. Jika kita hidup di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mendapat bonus ketika kita meninggal. Kita akan hidup di dalam surga. Ada 3 hal penting dalam pemulihan. Ketika kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Ketika kita merasa dalam satu titik yang paling rendah. Ketika kita merasa kita diabaikan. Ada 3 hal penting yang harus kita catat, yaitu kita harus bersabar di dalam Tuhan.
doa disertai ratapan bukan berarti doa itu langsung dijawab. Ketika kita berdoa dengan satu ratapan yang luar biasa, dengan satu tangisan, Tuhan bilang ada 3 hal yang harus kita catat dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersabar di dalam Tuhan. Artinya, Habakuk sanggup sabar dan merasa sabar dalam masa sulitnya. Karena ia tidak mengandalkan kesabarannya yang terbatas, tetapi ia bersabar dalam Tuhan. Artinya, ia tidak bersabar seorang diri, tetapi bersabar bersama Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, jika saat ini begitu banyak pergumulan, mungkin ada suatu penyakit yang luar biasa, ada suatu permasalahan yang luar biasa, Tuhan bilang, bersabarlah nak. Kamu jangan mengandalkan dengan dirimu kesabaran dengan sendiri, tapi Tuhan akan bersama dengan engkau. Tuhan akan bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena itu tidak bersabar seorang diri, tetapi bersabar bersama Tuhan. Artinya kita akan mendapat kekuatan. Yang kedua adalah bersukacita di dalam Tuhan. Dalam keadaan sulit seperti di atas, Nabi Habakuk mengatakan dalam ayat 18, di situ dikatakan dalam ayat ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan, tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya, kita tetap bersuka cita. Kita jangan kehilangan sukacita kita. Kita jangan merasa sedih. Kita tetap mau bersuka cita. Saya selalu melakukan hal yang karena saya sendiri di sini, saya tidak pernah mau mendengarkan lagu-lagu yang sedih. Apalagi lagu-lagu yang membuat kita mengingat kampung halaman. Saya akan menyetel lagu-lagu yang lagu-lagu pujian. Jadi saya menyanyi, saya memuji Tuhan. Artinya saya tidak akan merasa sedih karena bersukacita. Karena sukacita itu luar biasa. Seperti ada pujian, anggur sukacitaku mengalir dalamku. Jadi saya selalu mengucap sukacita. Sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bergantung pada Tuhan. Kita bergantung pada Tuhan, artinya tidak ada yang mustahil. Mazmur 18 ayat 29 katakan, karena engkaulah yang buat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Artinya ketika kita bersandar di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan pelita menjadi penerang di dalam kegelapan. Setiap orang pasti menerima ganjaran dari dosanya. Dosa tidak pernah terhindar dari hukuman. Tetapi sebagai orang percaya, syukur kepada Allah bahwa melalui Yesus Kristus, dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah dihapuskan. Ketika kita berdoa dengan ratapan, ketika kita meratap dalam doa, tangan Tuhan masih sangat dekat. Tangan Tuhan masih ada. Dan bahkan ketika tidak ada tanda-tanda dan hidup seolah-olah adalah sebuah kegagalan, Tuhan masih ada buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mengenal dan berharap kepada Tuhan itu adalah sebuah kekuatan untuk bangkit lagi dan memulai. Jangan berpikir Tuhan sudah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pembacaan tadi dalam Habakuk 3 ayat 1, 2, dan 16 sampai ke 19, di situ dikatakan sebuah doa dalam nada ratapan menurut Habakuk, mendengar suatu tangisan dengan menyedihkan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pembacaan tadi adalah doa dengan sebuah hati yang remuk dan dalam sebuah kesadaran bahwa Tuhan menyatakan kuasanya. Harus digarisbawahi oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah bahwa Habakuk dalam kesadarannya menyatakan ratapannya kepada Tuhan. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudara berdoa dalam ratapan dengan ratapan, maka akan terjadi pemulihan. Ini adalah sebuah doa di mana Nabi Habakuk mulai mengerti ternyata Tuhan dalam ratapan kasih Allah yang besar terhadap manusia. Dan di bagian akhir dari pembacaan tadi, dia menyatakan dan menyebut, walaupun dia begitu banyak permasalahan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pertama. Yang kedua, pohon anggur tidak menghasilkan buah. Yang ketiga, hasil pohon zaitun mengecewakan. Yang keempat, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan-bahan makanan. Yang kelima, kambing domba terhalang dari kurungan. Dan yang keenam, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak di dalam Tuhan. Luar biasa. Bertubi-tubi. Enam masalah dalam kehidupan datang bertubi-tubi. Tetapi dia tidak kecewa. Dia mengucapkan syukur. Ini adalah sebuah doa di mana Nabi Habakuk mulai mengerti penyertaan Tuhan dalam ratapan. Kasih Allah yang besar terhadap manusia, dan di bagian akhir dia menyatakan ucapan syukur. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari merasa berada pada titik seperti ini, mampukah Bapak, Ibu melakukan ucapan syukur? Mampukah kita masih mengucap syukur? Mampukah kita masih mengatakan Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa? Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur. Kita bersabar, kita tetap percaya bahwa penyelamat kita adalah Tuhan Allah kita, adalah Tuhan yang hidup. Ratapan sebagai tanda pemulihan. Ratapan dalam doa adalah sebagai tanda pemulihan. Ratapan adalah media pemulihan. Jika kita berdoa dalam ratapan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Jika kita berdoa dalam ratapan, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ratapan sebagai tanda pemulihan akan terjadi kalau yang pertama, ratapan itu kita nyatakan dalam doa kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini, orang lebih senang, lebih sering meratap di media sosial. Dia foto mukanya, lalu upload di sosial media. Lalu mulai meratap dan menulis hal-hal yang sedih-sedih. Tetapi sayang, fotonya tidak sinkron ketika dilihat fotonya sedang senyum. Jadi tidak sinkron foto dengan ratapannya. Tidak ada, tidak sama. Itu bukannya ratapan, tetapi mencari perhatian. Ketika saat ini media sosial begitu gampang kita lakukan. Ketika kita berantem dalam rumah tangga, kita mengupload, kita meratap dalam Tuhan. Ketika kita putus cinta, kita meratap dalam media sosial. Ketika kita kesal dengan seseorang, kita meratap dalam media sosial. Artinya, kita menelanjangi diri kita sendiri. Kita mempermalukan diri sendiri. Dan lebih parah lagi, setelah kita mengupload, terus kita akan melihat, berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen. Terus orang kita akan melihat, yang sabar ya, yang kuat ya.
yang ikhlas ya. Jika kita ingin pemulihan, janganlah meratap di media sosial. Hal-hal yang tidak penting tidak perlu kita sampaikan di dalam media sosial. Tetapi jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin meratap sebagai tanda pemulihan, merataplah di dalam Tuhan. Yang kedua, ratapan dalam doa sebagai tanda pemulihan akan terjadi jika ratapan itu harus ditujukan kepada Tuhan. Disampaikan oleh Nabi Habakuk adalah disampaikan dengan relasi yang kuat, yang dengan keyakinan penuh. Karena inti dari kitab Habakuk adalah dialog antara Habakuk dan Tuhan. Doa adalah relasi, bukan kata-kata yang bagus. Banyak orang lebih mementingkan kata-kata daripada relasi. Doa adalah relasi yang ditujukan pada Tuhan. Jangan ditujukan kepada manusia, apalagi ditujukan kepada media sosial. Doa adalah relasi dan sebuah keyakinan iman. Doa adalah relasi, bukan kata-kata. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika ingin terjadi pemulihan, berdoa dalam ratapan akan terjadi pemulihan jika yang pertama ratapan itu dinyatakan dalam doa. Yang kedua, ratapan itu harus ditujukan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ratapan yang memulihkan itu akan terjadi kalau ratapan itu bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi sampaikanlah doa sambil bersegera membenahi kehidupan kita. Menangis adalah realistis, tetapi jangan karena menangis yang akhirnya membelenggu kita sehingga kita berpikir tidak ada lagi harapan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, realistislah pada sebuah keadaan sambil melihat apa yang akan kita kerjakan, karena saya yakin dan percaya janji Tuhan adalah ya dan pasti. Semua akan indah pada waktunya. Jika kita berdoa dalam ratapan, akan terjadi pemulihan jika kita berdoa di dalam Tuhan. Kita meratap di dalam Tuhan, bukan di media sosial. Ratapan itu ditujukan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah akan terjadi pemulihan jika ratapan dalam doa itu bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan, untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah firman ini boleh memberkati kami semua. Biarlah kami mulai saat ini Tuhan, kami mau meratap dalam doa, ditujukan hanya kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan kami. Kami meratap dalam doa, ditujukan kepada Engkau, bukan memaksakan kehendak kami Tuhan, tapi hanya kehendak-Mu yang jadi. Hamba berdoa kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus, mungkin saat ini yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Jika ada yang dalam permasalahan yang luar biasa, mereka sedang menangis, mereka sedang meratap, mungkin mereka saat ini mereka dilecehkan, mereka dikecewakan, mereka dalam sakit hati, Tuhan pulihkan Tuhan. Engkau hiburkan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga kepada Bapak Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi, Tuhan Engkau berkati dalam kehidupan mereka, berikan kesehatan, umur dan panjang. Begitu juga anak mantu dan cucunya, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami meratap hanya di dalam doa dengan satu keyakinan bahwa doa kami, ratapan kami didengar jika kami meratap dalam doa ditujukan hanya kepadamu dan bukan memaksakan kehendak
tetapi hanya kehendak-Mu lah yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat GBP dimanapun berada Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami semua ya Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.